Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas bi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masih membahas berkaitan dengan ayat Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika mathubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa 'abada taghut. Katakanlah, apakah aku akan beritahu kepada kalian tentang yang paling buruk daripada itu balasannya di sisi Allah, barang siapa yang Allah laknat dan Allah murkai dan Allah jadikan di antara mereka sebagai kera dan juga khinzir, ya, babi-babi, dan juga abadat togut, menyembah togut. Jadi maknanya apa? Wahum kufaru ma'idati Isa min Nasara, itu orang kafir yang minta hidangan kepada Isa dari kalangan Nasara. Wa qila kila al-maskhaini fi ashabis sabti min al-yahud. Ada yang mengatakan dua-duanya maskhain adalah orang yang dirubah, dikutuk lah. Kalau bahasa filmnya itu kutuk. Ya, yang jadinya tadinya manusia menjadi batu gitu. Nah, itulah bahasa. Fi ashabis sabt, yaitu pada orang-orang ashabus sabt minal yahud, dari kalangan Yahudi. Ya, yang nangkap ikan hari Sabtu ya. Fasyababu musihu qiradatan. Jadi para pemudanya ya dirubah menjadi monyet-monyet. Wasyukhum musihu khanazira, sedangkan orang-orang tuanya dirubah menjadi babi. Ya. Jadi makna al-qiradata wal khanazira nah, masalah khanazira ada khilaf. Ada yang mengatakan khanazir yang dimaksud adalah mereka orang-orang kafir yang minta makanan pada Isa, hidangan. Adapun pendapat kedua mengatakan khanazir ya sama, yaitu pelaku penangkap ikan juga di hari Sabtu dari kalangan Yahudi. Tapi yang dirubah menjadi babi tadi apa? Hanya yang tua, ya, yang muda menjadi monyet. Nah, ini luar biasa kalau memang terjadi pada zaman di umatnya Nabi SAW. Luar biasa ya. Ini kalau misalkan antum perhatikan sampai Allah Subhanahu wa taala betul-betul menunjukkan kebesarannya. Ya, tapi ternyata apa? Masih ada aja yang kufur, ya enggak? Dari kalangan Bani Israel. Dan orang Yahudi pasti tahu cerita ini, orang Nasara tahu cerita ini. Dan orang-orang yang hidup di zamannya mereka, ya bisa jadi masih ada yang kufur. Dalam kondisi Allah apa? Allah perlihatkan tanda-tandanya. Sebagaimana Allah perlihatkan tandanya di zamannya Nabi tentang Nabi membelah bulan, ya enggak? Tapi ternyata masih ada yang kufur. Apalagi yang enggak ada tanda sekarang ini. Maksudnya tanda ada. Ini seluruhnya tanda Allah ini. Kebesaran Allah. Ya. Maksudnya tanda yang keluar dari apa? Dari keumuman manusia. Allah tidak perlihatkan. Coba kalau diperlihatkan luar biasa. Ya enggak? Yang kau sholat Jumat tahu-tahu jadi apa? Jadi ayam, enggak? Antum sholat Jumat pas pulang ngelihat antum punya keluarga enggak sholat Jumat, sudah jadi ayam, ya enggak? Ya. Jadi kalau orang dulu yang Allah perlihatkan tanda-tandanya mereka masih ada yang kufur, apalagi sekarang yang enggak diperlihatkan. Ya, secara apa? Secara nyata keluar dari apa? Keumuman manusia ini luar biasa. Jadi luar biasa, masalah kesyirikan ini bukan perkara yang remeh. Orang kalau misalkan gak punya ilmu itu, sekian banyak keburukan yang akan dia lakukan. Ya, insya Allah besok ini khutbah ini kita akan bahas berkaitan dengan keburukan-keburukan yang ditimbulkan karena tidak adanya ilmu. Ya. Taib. Wa abada toguta, dan menyembah togut.
ay wa ja'ala minhum man 'abada syaitana. Allah jadikan dari mereka ada orang yang menyembah syaitan. Ai ata'ahu fi ma sawwala lahu, yaitu mentaati syaitan terhadap apa yang dibisikkan syaitan. Jadi termasuk menyembah togut adalah mentaati syaitan walaupun hanya bisikannya. Ya bukan bisikan yang antum lihat di TV itu ya. Yang sebelahnya putih, yang sebelahnya merah itu bukan ya. Itu buat-buatan itu. Ya enggak? Apalagi syaitannya mirip antum semua sebelah-sebelahnya. Yang putih mirip antum, yang merah mirip antum ya. Sudah bisa orang berpikir ke situ ya. Sambil dibisikin-bisikin kayak gitu. Itu bukan gitu ya. Jadi hati-hati nih orang yang mentaati syaitan walaupun hanya sekedar bisikannya tadi, hasutannya, itu termasuk menyembah apa? Togut, yaitu syaitan. Al-ma'na al-ijmali lil ayat, makna secara global untuk ayat ini, yaqulu ta'ala an-nabi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, qul ya haula'i alladziina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban min ahlil kitab. Katakanlah kepada mereka, orang-orang yang menjadikan agama kalian itu seperti canda gurauan dan juga permainan dari kalangan ahlul kitab. Hal ukhbirukum biman yanalu syarrul jazai yaumal qiyamati indallah. Apakah aku akan berikan kabar kepada kalian tentang orang yang dia mendapati kebalasan yang paling buruk pada hari kiamat di sisi Allah. Innahu man ittasa bihadhi sifatil lati hiya al-ib'adu an rahmatillah. Itu orang yang tersifati dengan sifat-sifat ini yang dia adalah jauh dari rahmat Allah, itu dilaknat oleh Allah. Orang yang paling buruk hukumannya di sisi Allah. Wa naili ghadabihi daimi, dan mendapatkan kemuliaan Allah yang senantiasa. Ya, kan sudah dijelaskan ya. Ghadab di sini maksudnya apa? Seseorang yang dimurkai oleh Allah dan tidak akan diridhoi selamanya. Wa man musikhat suratuhu zahiran bitahwilihi ila qirdin awil khinzirin, dan orang yang dirubah bentuknya secara zahir, secara nyata dirubah dia itu kepada apa? Babi, pada monyet dan babi. Nah, paham di sini ya? Wa batinan, dan secara batin, secara zahir tadi ya, atau secara batin misalkan bita'ati syaitan, dia mentaati syaitan. Jadi kalau misalkan ada orang tidak mengucapkan dan tidak mengamalkan, tapi dia mempercayai syaitan, ya, dia percaya sama syaitan, kayaknya tuyul ini bisa lah nyari duit, ya enggak? Nah itu pun nama tuyul itu, ya itu tuyul itu nama setan Indonesia, dibuat-buat film itu. Kayaknya dulu itu kalau antum pengen tahu ya, karena memang mistis ya. Ya, ada tetangga namanya Yunus, Pak Yunus, bagus namanya ya, Nabi Yunus. Nah dia ini tukang jagung. Jadi kalau misalkan dia mau ke pasar itu kan setelah subuh, masih gelap gitu. Nah biasanya katanya kuntilanak ikut ke pasar, naik di gerobak tadi. Nah nanti apa? Nanti laris jagungnya, pulang-pulang habis. Jadi dia itu kalau berangkat ke pasar kan lumayan jauh, sekitar 2 kilo jalan kaki pakai gerobak tadi. Kalau ngelihat setan tuh bukan malah takut dia, malah diajak ke pasar supaya laris. Nah ini apa? Khurafat ini. ya enggak? Nah katanya gitu kisahnya. Nah ini dusta. Kalau memang kayak gitu, kenapa lah rumahnya gitu-gitu aja, utang tetap banyak. Harus kan sudah kaya kalau gitu. Tapi kita dulu namanya orang jauh dari ilmu ya. Itulah kalau orang jauh dari ilmu tuh enggak, kita punya otak tapi enggak bisa berpikir gitu kan. Ya enggak bisa dipakai. Kita punya otak. Bahkan ya yang cerita-ceritanya ya orang-orang ranking 1 ya. Bagus bacaan Qur'annya, kan kori-kori kayak gitu kan. Cuman karena enggak punya ilmu, jadi enggak kepake otaknya. Jadi otak itu harus diasah ya. Harus diisi ilmu. Kalau enggak diisi, ya, maka tidak bermanfaat. Wa i'radihi an wahyi rahman, dan berpaling dari wahyu Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an.
Wa hadhihi sifatu, nah ini termasuk orang ahlul bid'ah ya, yang suka berpaling dari Al-Qur'an ya. Wa hadhihi sifatu innama tantabiqu 'alaikum ya ahlal kitabi wa man tashabbaha bikum la 'alaina. Jadi sifat-sifat ini ya hanya berlaku bagi kalian wahai ahlul kitab, dan orang yang menyerupai kalian bukan kepada kita. Munasabatul ayati lil bab, kecocokan ayat ini untuk bab adalah annahu idza kana fi ahlil kitabi man abada taghuta biduni min dunillah. Bahwasanya apabila pada kalangan ahlul kitab itu ada orang yang menyembah tagut dari selain Allah, fakadzalika yakunu fi hadhil ummati man yaf'alu dzalik. Maka demikian juga terjadi pada umat ini orang yang melakukan itu. Ya. Jadi ini berkaitan dengan orang penyembah tagut ya. Intinya nyembah selain Allah lah. Intinya nyembah selain Allah. Atau juga di sini yang dalam ayat ini tentang apa? Tentang orang-orang yang mengingkari atau melakukan keharaman apa yang telah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ma istafadu minal ayati, apa yang bisa diambil faedah dari ayat al-ula yang pertama, wuqu'ul syirki fi hadhil ummati. Terjadinya kesyirikan pada umat ini. Kalau pada umat terdahulu yang mana tanda kebesaran Allah itu jelas, memang betul-betul diperhatikan, masih ada yang syirik, maka apalagi pada zaman sekarang. Kama kana fil yahudi wan nasara man 'abada taghuta. Sebagaimana pada Yahudi dan Nasara ada yang menyembah tagut. Mahajatu ahli al-batili wa bayanu ma fihi minal uyubi. Ya, kita mendebat ahlul batil dan menjelaskan apa yang ada pada mereka berupa cacat-cacat. Mana si Faza? Sakit? Nah? Tidur? Sakit mungkin? Ya. Sakit enggak? Hah? Sehat? Tidur kenapa? Wan Nasara, dan juga orang Nasara man abada idza nabazu ahlal haqqi bima laysa fihim. Apabila mereka mencela orang-orang yang benar dengan sesuatu yang tidak ada pada mereka, itu ahlul bid'ah, orang kafir kerjaannya. Ya, ahlul haq dicela sama mereka. Padahal perkara yang nggak ada pada mereka kan. Dibilang antum yang pelaku bid'ah, ya. Tri tauhid. Tri tauhid katanya, sama dengan Nasara. Tri sesembahan ilah. Nah, sesuatu yang nggak ada pada kita. Tauhid kan satu. Ya, Allah yang diasakan. Itu yang tiga itu bukan berarti beda tauhidnya, enggak. Yaitu hanya mempermudah pemahaman, dibagi. Sebagaimana mereka membagi juga pembahasan kalam misalkan, atau misalkan alal aqsam, kan ada pembagian-pembagian dalam ilmu-ilmu bahasa atau ilmu barakallahu fikum usul dan seterusnya. Annal jazaa innama yakunu 'alal a'mal. Hanyalah balasan itu terjadi pada amalan. Wa yakunu min jinsil amal, dan sesuai dengan amalan. Itu balasannya. Kalau dia beramal dengan baik, maka balasannya baik. Kalau amalnya buruk, ya buruk. Wasfullahi bi annahu yaghdabu wa yal'anu al-usata. Allah mensifati bahwasanya Allah itu punya sifat marah. Nah, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun secara nama sama dengan sifat makhluk, tapi hakikatnya beda. Ghadab di sini secara hakikat. Adapun ahli bidah memaknai ghadab di sini itu maknanya adalah aqoba, mengikob, menghukum. Ya. Karena yang berhak menghukum adalah Allah. Sebetulnya menghukum juga ada pada makhluk, ya enggak? Kita kan katakan guru menghukum murid, kan gitu kan? Dan Allah melaknat para pelaku maksiat. Al-khamisah anna ta'ata syaitani hiya
mansya'u syirki billah, bahwa taat kepada syaitan adalah sumber dari kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Ya. Kalau sudah taat kepada syaitan, berarti dia taat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu.